Kang, aku iki masih yo omahku pet galar. Prasasat kanggo bakar terasi wae ora iso mateng. Tapi aku emoh, Kang. Mbok jak njupuk sing jenenge pesugihan. Mergane ning gone uripku iki gak ana kamus pesugihan, Kang. Diingat-ingat dulu kamu masih ingat kan kiai kita bilang wala tai asu sampai menjadi bahan guyonan kita, ada kata tai asu itu kan, ini bukan, mohon maaf, ini bukan kotoran anjing. Membicarakan masalah finansial, ya oke lah, mereka berempat ini sepakat ya bahwa urusan finansial pada saat itu bisa dibilang di titik terendah karena tanah warisan dari bapaknya Sunimah tadi sudah dijual, mobil Toyota Grand Corolla-nya juga sudah terjual. Tapi mereka nggak habis pikir, kok bisa-bisanya bapak mereka ini malah membicarakan masalah finansial gitu. Tapi ya sudahlah, barangkali memang ini caranya bapak untuk menenangkan hati kita gitu. Mereka bertiga ini saling berkasak kusuk di belakang Pak Sardi. Dan setelah kejadian kematian dari Sunimah tadi, itu setiap malam yang namanya Sardi ini, itu dia memasuki ruangan khusus, yang mana ruangan itu adalah tempat di mana Sunimah ini melakukan sembahyang di situ. Jadi ketika hendak memasuki ruangan tersebut, si Sardi ini meminta izin kepada kedua anaknya, si Ani sama si Risma, dan terlebih kepada si Risma karena Pak Sardi ini sangat sayang dengan yang namanya Risma yang sedang duduk di kelas 2 SMP. Nah, Pak Sardi ini pamitannya mau ke kamar khusus untuk mendoakan ibu mereka, karena Pak Sardi ini masih sangat sayang banget sama istrinya, sama ibu dari kedua anaknya tersebut. Dan tanpa berpikir curiga, apalagi masih dibilang anak kecil ya mereka berdua ini, ya percaya-percaya saja. Padahal yang dilakukan Pak Sardi selama di kamar tersebut adalah melakukan ritual pesugihan. Jadi dengan segenap ubur rampai yang disyaratkan oleh Pak Broto tadi, Pak Sardi ini dengan sangat khusyuk ya, dia melakukan ritual. Hari demi hari berlalu, malam demi malam berlalu, sampai kurang lebihnya ini tepat 8 hari setelah kematian istrinya. 8 hari itu mungkin kalau dihitung ya kurang lebih 35 hari ya. 35 hari setelah kematian istrinya, Pak Sardi ini mengalami kejadian yang lumayan mengagetkan. Karena sebelumnya Pak Sardi belum pernah menjumpai peristiwa seperti itu di dalam hidupnya. Jadi tepat di hari ke-35 itu, Pak Sardi ini melihat di depan tempat dia ritual di dalam kamar itu mengepul asap berwarna putih dan agak pekat, yang mana baunya itu seperti bau kembang 7 rupa yang tadi menjadi ubur rampai yang dicelupkan di dalam air itu.
Tapi ini seperti aroma kembang 7 rupa yang bercampur baur, dan aromanya ini campur-campur seperti kembang 7 rupa itu. Nah, Pak Sardi ini sebenarnya dia takut, tapi sekali lagi rasa takutnya ini itu tertutupi oleh ambisi keinginannya untuk menjadi segera kaya. Akhirnya apa? Pak Sardi ini terus mantengin ke arah asap tersebut mengepul, dan terdengarlah oleh Pak Sardi ini bahwa di atap, di atas genteng itu seperti suara kuda yang berlari. Tambah merindinglah Pak Sardi. Tapi urusan takut, urusan merinding untuk Pak Sardi kali ini sangat tidak ada artinya, karena masih sangat kalah dengan ambisinya untuk menjadi kaya secara instan tadi. Dan setelah Pak Sardi mendengar suara seperti kuda yang berlari, dia mendengar lonceng, bunyi lonceng. Dan sesaat setelah dia mendengar bunyi lonceng itu, ketika dia melihat kembali ke arah asap, karena tadi ketika dia mendengar lonceng itu dia sedikit buyar konsentrasinya, dia memandang ke arah genteng. Dan ketika matanya kembali menatap ke arah asap tadi mengepul, tiba-tiba asapnya hilang, dan yang ada di situ adalah sekarung goni yang berisi sesuatu barang di situ. Dan langsung aja dengan tergesa-gesa Pak Sardi membuka isi karung tersebut, dan secara ajaib isi dari karung tersebut adalah uang yang bila ditotal ini kurang lebihnya 100 juta. Pada saat itu tahun 98 dia dapat uang secara gaib 100 juta. Itu luar biasa sekali. Mungkin jika dinominalkan di zaman sekarang itu senilai 1 miliar. 100 juta di tahun 98 itu mungkin di tahun 2022 ini senilai 1 miliar. Pak Sardi ini dengan girangnya, dengan senangnya, dengan bahagianya, dia ini sampai hilang kendali di dalam kamar itu. Dia sampai teriak-teriak, berhasil, 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 gitu. Sampai kedua anaknya ini kaget. Dan ketika anaknya ini kaget, mereka berdua, si Ani sama si Risma ini langsung nyamperin ke kamar bapaknya yang digunakan untuk ritual tersebut. Dan digedor-gedor dari luar, "Pak, Bapak kenapa? Bapak kenapa?" Lalu Pak Sardi ini segera sadar dia. "Oh enggak nak, enggak apa-apa, tadi Bapak ketiduran, Bapak mengigau," gitu. Nah, akhirnya bulan demi bulan sampai hampir 1 tahun prosesi ritual seperti itu dijalankan terus oleh Pak Sardi, dan kekayaan atau uang yang didapatkan dengan cara gaib seperti itu paling tidak 8 hari sekali atau 40 hari sekali. Dan yang namanya Sardi ini memang dari dulu dia pintar menyembunyikan harta kekayaannya. Terbukti ketika dulu dia memiliki Toyota Grid Corolla dari hasil menipu bosnya itu, dia pintar menyembunyikan itu sampai bosnya sendiri tidak tahu, sampai teman-teman kerjanya itu tidak tahu. Jadi yang tahu tuh hanya orang-orang kampung. Kalau orang-orang kampung kan sudah terbiasa mikirnya ini positif. Oh, namanya Sardi itu juga pelayan toko, bukan hanya pelayan tapi dia orang kepercayaan juraganya. Terus istrinya Pak Sardi itu juga anaknya orang kaya. Di orang desa itu mikirnya hanya sebatas itu. Dan kini setelah prosesi ritual itu berlangsung selama hampir 1 tahun
dan kekayaannya si Sardi ini sudah sangat menumpuk. Barulah dia istilahnya ini melakukan gebrakan. Dia benar-benar beli Toyota Land Cruiser. Dia membangun rumah mewah dari nol. Yang sebelumnya dia ini membeli tanah sampai total tanahnya ini 15 hektar. Dan dia membangun rumah di salah satu tanahnya itu sampai berdiri rumah mewah. Yang terparkir di depannya itu 3 buah mobil pada saat itu. Dan salah satunya Toyota Land Cruiser yang selama ini dimimpikan sama dia. Itu. Nah, yang namanya Sardi, anehnya ini apa? Suatu hari, mungkin karena ini saking bangganya dia dengan kekayaan yang dimilikinya ini, sampai suatu hari ini dia bisa dibilang dia lepas kontrol. Yang selama ini dia ini sangat rapi menyembunyikan rahasianya terkait dengan pesugihan. Dia ini sampai menceritakan ke sahabat karibnya yang bernama Kang Taji. Jadi dia ini istilah Jawanya ngemeno. Ngemeno itu dia menyengaja silaturahim datang ke rumahnya Kang Taji hanya untuk menceritakan apa yang dirasakan saat ini. Dia ingin menceritakan kebahagiaannya, memiliki semua yang diinginkannya, termasuk dia ini sudah memiliki 2 istri yang tadi diceritakan ke Pak Broto bahwa salah satu keinginannya dari mengambil pesugihan ini adalah ingin punya istri 2 lagi yang muda-muda yang cantik-cantik. Dan itu sudah keturutan, sudah terkabul. Dia ceritakan semua ke Pak Taji, dan Kang Taji ini hanya menjawab seperti ini. Kang, matur nuwun, aku wis mbok critani, Kang. Tapi apa sampeyan ora wedi nek aku engko cerita karo wong liya? Apa engko nek kepiye-kepiye, Kang? Sudahlah Kang, aku ini percaya karo awakmu. Aku ini yakin sampean gak bakal cerita karo sapa-sapa. Ya tapi kan tadi sampean gak ngomong aku mbok pengen cerita kan karo sapa-sapa. Artinya sampean iki ya wis saking percayane karo aku sampai wis los anggere cerita wae. Padahal iso wae aku kok cerita lho Kang. Itu Kang Taji coba menakut-nakuti si Sardi dengan dengan ancaman seperti itu. Walaupun sebenarnya Kang Taji ini tipenya laki-laki yang dia itu tidak banyak omong dan juga tidak suka membahas orang lain kepada orang lain. Nah, Kang Taji coba menasihati si Sardi seperti ini. Kang, aku iki masih yo omahku pet galar. Prasasat kanggo bakar terasi wae ora iso mateng. Tapi aku emoh, Kang. Mbok jak njupuk sing jenenge pesugihan. Mergane ning gone uripku iki gak ana kamus pesugihan, Kang. Aku wis dididik karo wong tuwaku. Nampa apa anane sak diremo, sak mati yo. Ya sing tak tampa saiki yo, kuwi wis dadi nasibku. Kuwi wis dadi takdirku, Kang. Wong aku ya wis nglakoni iki kanthi temenanan, ngupaya sak mampuku. Nah, mohon maaf Kang Sardi untuk ajakanmu untuk seperti panjenengan ambil pesugihan itu dengan terang-terangan saya tolak. Saya nggak mau berbohong mengiyakan panjenengan sebagai sahabat karibku, tapi hati kecilku berontak
lebih baik ini saya katakan terus terang dari sekarang, bahwa saya nggak mau sama sekali dengan ajakanmu untuk mengambil pesugihan. Nah, jadi cerita ini semuanya ini bisa diceritakan. Ini salah satunya dari ceritanya Kang Taji ketika, singkat ceritanya nanti ya, itu si Sarti sudah meninggal dunia. Dan Kang Taji ini hanya bisa menasihati si Sarti, karena bagaimanapun sekalipun ini terdengar keras di telinga si Sarti, sebenarnya ini menunjukkan betapa sayangnya Kang Taji ini dengan Sarti, karena dari kecil mereka berdua ini merupakan sahabat karib, sahabat dalam suka dan duka di masa kanak-kanak. Nah, Kang Taji ini menasihatkan kepada si Sarti, "Di, aku iki sayang karo awakmu. Aku ya sayang karo anak-anakmu. Tulung di tobato. Kowe iki mau mrene, mungkin ya iki dalane Gusti Allah kanggo nemokke sampeyan karo aku, ben aku ngomong ngene karo sampeyan. Sampeyan tobat Di. Omonganku ini terdengar pedas di telinga kamu, tapi ini wujud sayangku. Nek aku nggak sayang sama kamu, ngapain aku harus mengatakan sesuatu yang mungkin terdengar keras dan membuat kamu nanti bisa-bisa benci dengan saya. Kamu tobatlah Di Sarti. Pesugihan itu jalannya orang yang berputus asa. Sedangkan di dalam hidup ini kita dilarang putus asa sama Tuhan. Di dalam agama kita, agama Islam ini sudah jelas. Dan janganlah kamu berputus asa, itu kan ayatnya jelas Di. Apa kamu lupa dulu kita pernah ngaji bareng, diajar sama kiai, dulu ada ayat yang berbunyi walatai asu, dan janganlah berputus asa. Ingat kan ketika dulu kiai kita menekankan ayat itu coba diingat-ingat Di. Itu masa dimana kamu ini masih netral, masa dimana kamu ini belum terkotori oleh yang namanya finansial, yang namanya himpitan ekonomi segala macam itu. Diingat-ingat Di. Dulu kamu masih ingat kan kiai kita bilang wala tai asu Di. Sampai menjadi bahan guyonan kita, ada kata tai asu itu kan. Ini bukan, mohon maaf, ini bukan kotoran anjing. Wala tai asu ini bahasa Arab yang artinya janganlah berputus asa. Nah, ini diingat-ingat Di. Ini pernah jadi bahan guyonan kita ketika kita masih kecil. Harusnya kamu masih ingat Di. Kalau ayat-ayat yang lain mungkin artinya apa, oke lah kita lupa. Tapi walatai asu ini Di, jangan lupa. Artinya apa? Kamu gak boleh berputus asa, sekalipun kamu merasa di titik paling rendah dalam hidupmu. Si Sarti ini menangis dia. Karena namanya manusia, tetaplah dia punya hati nurani, tetaplah dia punya hati kecil. Dia menangis jadi-jadinya si Sarti ini. Kemudian tanpa berkata-kata lebih banyak lagi, si Sarti ini sambil menangis dia langsung pamitan sama Kang Taji. Ya udah Kang, makasih ya. Dan mohon maaf aku malah ngejak awakmu dalan sing gak genah. Yes gak apa-apa, emang iki dalane sampean kudu ditemokno karo aku. Ben aku
jewer kupingmu. Ning ya aku wis siap kok di Sardi nek bar iki awakmu gedeng karo aku. Mergane memang tak akoni ya kata-kataku iki keras kanggone awakmu. Ora Kang Taji ora. Ya wis aku njaluk pamit. Nah ini si Sardi ini pamitan dengan Kang Taji dengan muka yang serba bingung dia ini. Hati nuraninya, hati kecilnya ini menyadari kekeliruannya. Satu sisi kesadarannya ini sedang berperang dengan ambisi keinginannya tadi untuk menjadi orang yang kaya dan tambah kaya. Singkat cerita, sampailah si Sardi ini di kediamannya, di rumah mewahnya tadi. Di sana mobil terparkir di depan rumah dan sopirnya yang bernama Bambang ini sedang mencuci mobil dan tiba-tiba Bambang dikagetkan oleh seseorang yang menepuk pundaknya dari belakang, yaitu si Sardi tadi. Bang, ayo aku dijak piknik bang. Lagi ruwet pikiranku bang. Ruwet kenapa pak? Pak Sardi kenapa emangnya? Tanya si Bambang. Wes lah pokoknya stres bang Bambang. Nah, mohon maaf Pak Sardi itu stres kenapa? Mbok tenang dulu, tak bikinkan kopi. Pak Sardi rokokan dulu di depan teras ini. Wes gak usah wes ayo. Ndang macak sing bagus. Oh, anak-anak dijak si Ani karo si Risma. Ayo do piknik ning kono kae. Oh, siap Pak. Saya bilang ke Mbak Ani sama Mbak Risma. Nah, ini mereka ini bisa dibilang orang kaya baru, teman-teman. Mereka ini orang kaya baru yang sedang menikmati kekayaannya. Dan si Sardi ini ketika posisi dia galau gara-gara nasihatnya Kang Taji tadi, dia ini bukannya menyendiri untuk merenungi diri atau apa, tapi dia ini melampiaskan kedilemaannya tadi itu dengan cara refreshingnya ini si Sardi menghendaki untuk pergi ke tempat wisata. Nah, singkat cerita, si Sardi beserta Bambang sopirnya dan 2 orang putrinya yang bernama Ani dan Risma tadi, ini satu mobil bergegas menuju ke salah satu tempat wisata. Dan jarak dari rumahnya si Sardi ke tempat wisata tersebut ini cukup jauh, ditempuh dengan naik mobil itu rata-rata kira-kira 8 jam baru sampai. Dan baru setengah perjalanan, baru 4 jam perjalanan, tiba-tiba si Sardi ini memberhentikan si Bambang sopirnya. Bang, mandek bang. Si Bambang ini sampai kaget. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tiba-tiba Pak Sardi memberhentikan dengan cara seperti itu, kayak ada sesuatu yang mengharuskan untuk berhenti aja gitu loh. Akhirnya karena si Bambang ini juga sopir, dia manut sama juraganya, akhirnya dia menepi, dia ambil kiri, dia menepi dan dia berhenti di situ. Padahal itu di posisi jalan yang sebelah kirinya itu tebing, sebelah kanannya itu jurang. Nah, kemudian Pak Sardi tadi turun dari mobil dan bilang ke Bambang, aku cuman arep nguyuh bang, saya cuma ingin buang air kecil bang, kayak gitu. Walah pak sampai ngaget-ngageti wong itu, celetuk si Bambang. Ya udah pak, saya temenin apa saya tunggu di sini?
wes tani kene wae cepet kok. Kemudian singkat cerita, si Sardi turun dari mobil, dia agak berjalan ke belakang mobil, agak menjauh di mobil ya, karena di situ ada dua putrinya yang sudah dewasa. Si Sardi ini buang air kecil, dan ketika dia buang air kecil belum sampai selesai, tiba-tiba dia teringat dengan sesuatu. Dia madeg gitu ketika dia teringat bahwa dulu yang namanya Pak Broto, juru kunci dari pesugihannya itu, dulu pernah memberikan sanepan yang berbunyi seperti ini. Di Sardi, kowe engko nek ana lupute nguyuh ning ngisor tebing ning nggone pegunungan iki, berarti kowe engko wis gak iso suwe meneh menikmati hasil kekayaanmu. Seketika si Sardi ini madeg, dia mikir, waduh, kok luputku iki mau piye to ya kok aku malah nguyuh ning kene. Iki ning tebing ning pegunungan iki. Pegunungan iki sing dimaksud Pak Broto kae. Waduh, piye iki? Seketika si Sardi ini pucat pasi dia. Dia ini lemes, tidak punya daya. Dia ini lemes, tidak punya daya. Pikiran dari Pak Sardi ini sungguh gak karuan, carut marut gak karuan. Yang dipikirkan itu sanepan dari Pak Broto tadi. Apakah itu bermakna bahwa pesugihannya nanti nggak bisa dijalankan lagi, atau bermakna itu adalah kematian untuk Pak Sardi? Akhirnya Pak Sardi ini dia berjalan menuju ke mobil dengan tertatih-tatih karena tidak punya daya dia ini. Sampai Pak Bambang dan dua putrinya ini kaget, loh Pak, kenapa? Tadinya seger kok, ini pucat pasi, ada apa? Bapak dompetnya diambil orang atau gimana? Ini tanya putrinya. Terus Pak Bambang sopirnya menimpali, sudahlah Pak, nggak usah dipikirkan, Bapak kan uangnya banyak, kalau hanya satu dompet diambil, yang lain tuh masih sekarung kok uangnya Pak Sardi kok. Bambang bilang gitu. Kemudian Pak Sardi hanya bisa bilang gini, wes mati aku mati. Sampai tambah bingung ini yang namanya Bambang sama dua putrinya. Loh Pak, kok bilang gitu? Kenapa sih Pak? Ayo dong cerita. Wes tidak apa-apa, yuk lanjut perjalanan. Akhirnya perjalanan dilanjut, dan di sepanjang perjalanan ini si Sardi ini menampakkan kecemasan yang luar biasa. Terpancar dari raut mukanya ini seperti orang yang sangat tertekan. Sesekali si Bambang ini melihat si Sardi yang duduk di jok tengah mobil. Dan melihatnya ini bukan melihat dengan cara menoleh seperti ini, tapi melihatnya itu dari kaca ini, kaca tengah mobil itu, mirror di depan itu ya. Dilihat gini kan kelihatan itu Pak, si Sardinya. Dan si Bambang ini takut karena begitu melihat Pak Sardi dari cermin itu terlihat seperti mukanya orang yang berusia ratusan tahun, dengan wajah keriput, mengkerut, dengan aura ketakutan, aura kecemasan yang luar biasa. Sampai si Bambang itu setelah dia melihat pemandangan atau penampakan seperti itu ya, yang dilihat dari tubuhnya, wajahnya Pak Sardi, itu dia terus menengklakep gitu. Dia tidak mau berkata apa-apa lagi. Akhirnya singkat cerita,
Sampailah mereka di tempat tujuan wisata. Dan sesampainya di sana, karena Pak Sarti menyadari bahwa si Bambang sama dua putrinya ini pasti sangat lapar. Karena selama perjalanan dari rumah sampai ke tempat wisata itu belum mampir ke warung sekalipun. Karena Pak Sarti ini dia nggak bisa fokus. Pikir dia kan tadi setelah setengah perjalanan, jadi 4 jam perjalanan tadi, setelah itu nyari warung makan. Nah, si Sarti ini nggak bisa fokus dia. Sampai tempat wisata baru kepikiran bahwa mereka semua tadi belum makan. Dan baru sampai ke warung makan, Pak Sarti ini tambah bingung lagi dia. Sudah badannya lemes, wajahnya pucat pasi, kerutan di jidatnya ini semakin menebal. Dia tambah stres lagi ketika dia ini mendapatkan bisikan, seolah-olah dia ini dibisiki seseorang yang berkata seperti ini, "Di Sarti, kowe nek mangan sego ya kuwi engko ajalmu." Sampai ini kata-kata ini terngiang-ngiang terus di telinganya. Jadi dia mendapatkan bisikan itu selama di perjalanan tadi. Dan dia baru teringat setelah dia sampai di warung makan di tempat wisata tersebut. Dan si Sarti ini mempersilahkan semuanya untuk makan. Dan mereka semua makan dengan lahap, si Bambang sama dua putrinya ini. Nah, si Sarti bingung. Ini saya kalau ndak makan, dikira saya membatasi si Bambang sama dua putriku, dikira nanti aku suruh mereka ngirit. Dan kalau aku makan, kalau aku mati beneran gimana? Akhirnya tanpa berpikir lebih lama lagi, karena perut juga sama-sama kosong, si Sarti ini makan. Dia pesen makan, dan ketika nasi ini mendarat di lidahnya, si Sarti ini tidak langsung menelan. Nasi mendarat di lidahnya, dikunyah-kunyah sambil dia merasakan efek di tubuhnya, kira-kira ada efek menyakitkan atau enggak. Dan dia rasa enggak ada efek apapun. Akhirnya setelah dikunyah, makanan ditelan. Nah, ketika ditelan, ketika makanan ini turun dari kerongkongan ke bawah sampai di perut, tiba-tiba si Sarti ini kejang-kejang. Dia merasakan sakit yang luar biasa di dalam perutnya. Jadi perutnya ini mungkin seperti dibakar dengan lahar gunung berapi kali ya. Dia ini menjerit-jerit sangat histeris. Dia gulung-gulung, dia meloncat-loncat, dia mengkeruas-keruas perutnya sendiri, terus dia memukul-mukul dadanya sendiri. Sampai ini orang yang melihatnya ini nggak tega, dan kedua putrinya ini hanya bisa menangis. Si Bambang ini coba menenangkan Pak Sarti tapi tidak bisa. "Pak Sarti kenapa? Pak Sarti kenapa? Tenang nggih Pak, tenang nggih Pak. Pak Sarti kenapa?" bilang, "Iki wetengku panas, wetengku panas." Dia cuma bisa bilang gitu. Sampai di toko itu, di warung itu ada minuman langsung diambil sama si Sarti, sama si Bambang ya. Langsung begitu aja disiramkan di atas perutnya Pak Sarti. Karena saking bingungnya Bambang ini dengan keluh kesah si Sarti tadi. Dan tidak cukup sampai di situ, si Sarti ini malah berlari keluar warung. Dan lari sangat kencang sekali sampai si Bambang ini, dasar si Bambang ini tubuhnya juga agak gempal. Ya, dia gempal, untuk berlari itu tidak bisa sekencang si Sarti yang lagi histeris seperti itu.
Dan si Sardi ini berlari, waduh panas, petangku panas. Dia hanya berteriak seperti itu. Sampai semua orang yang melihat selama dia berlari tadi itu kaget dan terheran-heran. Semua menatap fokus ke arah si Sardi. Dan sialnya, si Sardi ini menghampiri seorang penjual rujak yang sedang mengiris buah-buahan, langsung dioyok, atau istilahnya apa, langsung direbut itu pisau ya, direbut dan dipeganglah pisau itu dengan kuat dan dirobekkan ke perutnya sendiri. Pikirnya si Sardi mungkin perutnya itu mau dimasuki minuman atau air untuk mendinginkan rasa panas di dalam perutnya itu. Nah, singkat cerita, karena perutnya dirobek dan darah mengucur dari situ, si Sardi kehabisan darah. Dan sebelum dia meninggal, di detik-detik dia sekarat ketika perutnya dirobek itu, dia ini berteriak histeris. Dan si Bambang sama dua anaknya ini masih ingat betul bagaimana si Sardi ini berteriak histeris pada saat sekarat itu. Nggih mbah, aku bakal dadi budakmu mbah. Aku wis ngerti kawit biyen mbah, engko bakal dadi budakmu mbah. Tapi ora koyo ngene mbah carane mbah. Waduh mbah, panas. Kok ora langsung mbok jukok wae mbah. Kok mbok siksa sik koyo ngene mbah. Waduh mbah, panas kayak gitu. Langsung tekset si Sardi ini meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan singkat cerita, setelah kematian si Sardi ini, ketiga anak si Sardi, Ani, Risma, sama Tono, itu semua sudah menjalani kehidupannya masing-masing. Mereka sudah menikah, dan si Tono ini menikah dengan perempuan luar kota, dan si Ani itu menikah dengan dengan laki-laki luar pulau yang menjadi teman semasa bangku kuliahnya dulu. Dan ada cerita yang menarik ini untuk si Risma. Si Risma ini baru merencanakan untuk menikah dengan salah satu pemuda desanya Risma sendiri. Nah, si laki-laki ini bernama Bowo. Nah, sebenarnya semua warga di desa tersebut itu sudah mengkucilkan keluarganya si Sardi, termasuk juga si Risma. Itu semua masyarakat desa itu mengkerdilkan, mengucilkan, bahkan menganggap sampah itu yang namanya keluarga Bapak Sardi. Karena setelah kematian Pak Sardi itu semua orang di desa itu berkasak-kusuk tentang apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Sardi untuk meraup pundi-pundi rupiah. Dan si Bowo ini merupakan seorang pemuda yang dengan tulus menyayangi dan mencintai si Risma, sekalipun dia tahu latar belakang dari bapaknya Risma, si Sardi tadi. Dan singkat ceritanya, mereka berdua ini sedang melangsungkan akad pernikahan tanpa dihadiri oleh keluarga dari si Bowo. Kenapa? Karena keluarganya Bowo ini satupun tidak ada yang menyetujui pernikahan itu dilangsungkan. Karena keluarga masih sangat memandang negatif, menstigma negatif, apapun itu pasti negatif dari keluarganya si Sardi. Nah, akhirnya
Singkat cerita, mereka berdua ini melangsungkan akad pernikahan yang hanya dihadiri oleh keluarganya Kang Taji tadi. Jadi Kang Taji ini masih hidup. Kang Taji ini masih hidup, yang dulunya menjadi sahabat karibnya si Sardi tadi, yang sempat menasihati si Sardi. Ini dia menasihati anak-anaknya untuk tetap bersikap baik dan berteman baik dengan keluarga ataupun anak-anaknya Pak Sardi. Sampai di akad pernikahan si Risma pun, anak-anaknya Pak Sardi ini semuanya datang ke tempat akad nikahnya si Bowo sama si Risma. Nah, singkat cerita, mereka, si Bowo sama si Risma ini dianugerahi seorang anak. Dan ketika anaknya ini lahir, itu normal, wajar seperti anak-anak yang lain ketika dilahirkan. Tetapi 12 tahun kemudian, ketika anaknya ini sudah tumbuh remaja, itu hal aneh mulai terjadi. Yang tadinya ini anaknya hanya terjatuh pada saat mengikuti sepak bola bersama anak-anak kampung, kemudian berlanjut kelumpuhan total yang dialami oleh anak dari Risma dan Bowo tadi. Singkat cerita, selama bertahun-tahun si Bowo ini mencari obat ke sana dan kemari. Ibaratnya ada orang berkata apa, menasihati apa, dia ikuti, dia turuti. Sampai bertahun-tahun, kurang lebihnya 3 tahun. Semua usaha dari Bowo untuk mencari obat ini belum membuahkan hasil. Sampai suatu ketika si Bowo ini bertemu dengan seorang kiai ahli tarekat. Jadi kebetulan, mungkin memang karena sudah rezekinya si Bowo, Bowo ini sedang membawa sepeda motor dan banyak kempes. Kemudian ditambal di tukang tambal ban, dan di situ di saat yang bersamaan ada bapak-bapak yang juga menambalkan ban sepeda motornya di situ. Dan mereka berdua ini saling bercakap-cakap, saling memperkenalkan diri, ngobrol sana sini, dan sampailah si Bowo ini mengutarakan ke bapak-bapak tadi tentang keluh kesahnya selama pernikahannya dengan si Risma ini, yaitu anaknya yang bernama Anton ini mengalami kelumpuhan total semenjak usia 12 tahun sampai sekarang 15 tahun, hanya gara-gara ketika futsal terjatuh yang diduga waktu itu hanya kesleo, kemudian dipijatkan, setelah itu malah mengalami kelumpuhan total. Akhirnya karena si bapak-bapak tadi merasakan empati yang sangat ketika mendengarkan cerita dari si Bowo, akhirnya bapak-bapak tadi menyuruh si Bowo untuk bila ada waktu nanti datang ke rumahnya bapak-bapak itu. Akhirnya si Bowo dengan kesungguhannya, selang 2 hari setelah pertemuan itu, si Bowo mendatangi kediaman kiai yang ahli tarekat tadi, bapak-bapak tadi. Nah, di sana diberitahulah oleh kiai ahli tarekat tadi bahwa Mas Bowo,
jika ingin anakmu ini sembuh, saya ada saran. Yang pertama, Mas Bowo dan Mbak Risma lebih mendekatkan diri lagi ke Allah. Bukan berarti saat ini tidak dekat, bukan, tapi istilahnya ini lebih untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah dengan cara-cara yang lebih. Nah, untuk cara dari saya ini, silakan Pak Bowo sering melek malam, lalu Pak Bowo sholat malam, Pak Bowo memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa, karena semua manusia itu punya dosa. Begitupun Mbak Risma. Mbak Risma nanti disuruh berdoa seperti Mas Bowo berdoa untuk memohon ampun atas dosa-dosa dirinya dan dosa orang tuanya, dosa leluhur-leluhurnya. Semuanya nanti diungkapkan kepada Allah dan diniatkan itu sebagai syariat taubatan nasuha panjenengan berdua. Dan jangan lupa untuk memohon kesembuhan untuk anaknya panjenengan, agar Allah nanti memberikan kesembuhan yang sempurna. Akhirnya cara itu dilakukan oleh si Bowo dan si Risma. Singkat cerita, secara ajaib, setelah mereka istiqomah menjalankan itu selama 1 minggu, si Anton ini tiba-tiba secara mengejutkan bisa berjalan, tubuhnya seger, dan seperti sedia kala si Anton ini sehat bagas waras, seperti tanpa pernah mengalami sakit lumpuh sedikit pun. Akhirnya si Risma sama si Bowo ini sangat bersyukur sekali, dan sebagai tanda terima kasihnya, karena si Bowo pada saat itu sedang diganjar kekayaan yang luar biasa dari jalan ini. Si Bowo punya usaha sayur, dan dia ini menjadi distributor sayur untuk satu wilayah kabupaten itu. Jadi lumayan untuk penghasilannya ini, dan masyarakat sudah tidak mengucilkan lagi. Karena apa? Masyarakat sudah tahu dengan pasti usaha yang digeluti si Bowo, yaitu menjadi distributor sayur-sayuran. Lalu tadi ya, si Bowo ini berniat untuk menghadiahi Pak Kiai yang ahli tarekat tadi dengan 1 buah sepeda motor. Karena untuk beli sepeda motor ini bagi Bowo juga nggak begitu berat. Akhirnya singkat cerita, si Bowo mengutarakan niatnya kepada Pak Kiai untuk memberikan hadiah. Lalu Pak Kiai menolak, bukan karena menolak rezeki, tapi itu tidak perlu, karena hakikatnya yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah, dan atas lantaran ikhtiarmu sendiri. Lalu si Bowo ini sebenarnya penasaran, dia kok cara yang diberikan Pak Kiai tadi kok lain daripada yang lain, dan buktinya secara ajaib anakku bisa sembuh. Itu kenapa, Pak? Dan dijelaskanlah sama Pak Kiai tadi bahwa sebenarnya anakmu ini dia ikut menjadi korban tumbal pesugihan, dan pesugihan ini bukan dari orang lain tetapi dari leluhurnya sendiri. Yang dalam hal ini misalkan Mbak Risma berkenan, akan saya ceritakan ke Mas Bowo. Nah, Mbak Risma langsung saja mengiyakan. Saya berkenan, Pak. Apapun itu ceritanya, pokoknya saya berkenan. Pak Kiai harus mengungkap cerita ini kepada Mas Bowo dan saya. Baik Mbak Risma, Mas Bowo, ini bukan berarti saya ingin membuka aib seseorang yang sudah meninggal, tapi ini demi kita ambil hikmahnya bersama, bahwa dulu bapaknya Mbak Risma yang namanya Pak Sardi itu sedang melakukan praktik pesugihan. Kemudian si Risma ini memotong pembicaranya Pak Kiai.
Benar Pak Kiai, kalau itu saya sudah tahu Pak Kiai. Karena di saat-saat Bapak itu meregang nyawa, ketika Bapak itu sakaratul maut, Bapak itu bilang begini, nggih Mbah, nggih Mbah, nggih Mbah, aku engko tetep dadi budakmu Mbah, tapi aja ngene carane Mbah, aja nyiksa aku Mbah. Saya langsung menangkap bahwa itu Bapak ini sedang menjalani praktik pesugihan selama ini, dan Bapak ini mau diambil sama penguasanya pesugihan itu. Nah, kemudian Pak Kiai lanjutkan pembicaraannya. Benar Mbak Risma, tapi sebentar dulu, saya akan cerita dari sini dulu ya. Jadi Pak Sardi ini dulu kan melakukan praktek pesugihan, dan pada mulanya tumbalnya ini adalah istrinya sendiri, jadi ibunya Bu Risma, Mbak Risma. Setelah itu tumbalnya ini menyebar, jadi Pak Sardi ini tebar paku, tapi itu dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Jadi sekali tebar paku itu Pak Sardi ini bisa mendapatkan korban tumbal itu bisa sampai 5 orang, dan itu dia menyebarnya itu merata hampir di setiap kecamatan di kabupaten ini, itu disebar paku sama dia. Nah, kemudian yang paling terakhir itu dia mengikat perjanjian bahwa tumbalnya nanti bukan lagi dengan mencari-cari, dengan menebar jaring atau menebar paku seperti itu, tapi tumbalnya nanti adalah cucunya sendiri. Karena dipikirnya Pak Sardi, cucu ini kan bukan murni darah dagingnya, yang murni darah dagingnya itu kan Mbak Risma, sedangkan cucunya itu sudah tercampur antara darah dagingnya Mbak Risma dengan darah dagingnya Mas Bowo. Itu yang ada di benaknya Pak Sardi, sehingga dia rela mengorbankan cucunya sendiri. Padahal waktu itu Pak Sardi belum melihat cucunya, buru-buru melihat. Pada waktu meninggalnya Pak Sardi itu kan Mbak Risma belum menikah, dan mungkin aja waktu itu Mbak Risma ini belum dekat, bahkan mungkin belum kenal dengan Mas Bowo gitu kan. Akhirnya dengan menghela nafas yang sangat panjang, Mbak Risma, Mas Bowo ini hanya bisa memohon ampun sekaligus bersyukur kepada Allah karena dia masih menjadi satu bagian dari orang yang diselamatkan Allah di dunia ini, dengan cara dipertemukan dengan kiai yang bisa menjadi perantara kesembuhan anaknya itu. Dan satu sisi memohon ampun sebanyak-banyaknya karena bapak kandungnya sendiri adalah pelaku pesugihan, yang notabene pesugihan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dilarang keras dalam agama apapun. Dan cerita ini ditutup dengan sedikit pesan kepada saya pribadi dan dulur-dulur semua yang menyaksikan video ini, bahwa sesulit apapun, seterhimpit apapun kita soal ekonomi, itu jangan sampai kita tergelincir ke dalam yang namanya pesugihan atau jalan pintas yang lain yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai dari dini kita tata niat, kita tata hati dan pikiran agar menyikapi uang atau harta benda atau penghasilan atau apapun yang berbau keuntungan itu tidak berlebihan, agar kita ini bisa menerima apa adanya, bisa menerima dengan qanaah, tidak mencacat sana sini, tidak mendikte Tuhan. Jadi kita terima dengan legowo rezeki kita yang saat ini kita terima. Yang penting kita berusaha dengan semampunya, dengan sekuatnya, dengan sejujurnya.
Dan pesan-pesan yang ketiga, semua jalan pintas yang diambil dengan cara pesugihan itu pada hakikatnya sangat tidak bagus. Karena apa? Itu jelas-jelas mengorbankan orang lain, apalagi keluarga yang dikorbankan. Hewan saja tidak seperti itu, manusia kok seperti itu. Mungkin video ini cukup sekian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan ataupun sikap Cak Hono sebagai storyteller di Suluk Misteri ini. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk men-share videonya ke medsos teman-teman semua. Mohon dukung kami agar bisa berkembang. Dan salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.